Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aliko Persi Temorang dari kelas PJKR 1F, NIM 62133111062, mata kuliah Fisiologi Manusia. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi tentang sistem saraf. Sebelumnya, ada yang tahukah tentang apa itu pengertian sistem saraf? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulasi atau rancangan dari reseptor ke saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang untuk mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Sistem saraf juga memiliki fungsi, yaitu 1. Input sensori, yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. 2. Integrasi, otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali ke respon yang dihasilkan. 3. Output motoris, mengantarkan input ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot sel dan sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Jadi, secara anatomi, letak atau posisi itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat. Berarti dia merupakan suatu pusat di mana segala informasi itu diproses yang terletak di bagian tengah tubuh. 2. Sistem saraf tepi. Berarti dia kan ada di tepi-tepi. Nah, dia tuh akan menyalurkan informasi ke sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan medula spinalis. Lalu ada sistem saraf tepi yang letaknya itu di tepi, seperti kulit dan di jantung. Nah, setelah tadi kita bahas tentang sistem saraf secara anatomi, kita akan bahas sistem saraf secara fisiologi atau fungsional. Dibagi menjadi dua, yaitu somatis dan autonom. Somatis. Sistem saraf somatis berarti pengaturan yang terjadi di dalam tubuh kita secara sadar. Misalnya, saya sadar menggerakkan tangan saya. Itu adalah sistem saraf somatis. 2. Autonom. Itu merupakan sistem saraf yang berfungsi secara tidak sadar. Berarti kita tidak sadar bahwa pengaturan itu terjadi. Contohnya adalah pengaturan tekanan darah yang terjadi di dalam tubuh kita. Baik sistem saraf autonom atau somatis memiliki serabut aferen atau eferen. Nah, saya akan memberi contoh masing-masing sistem somatis maupun autonom. Somatis, misalnya saya terkena panas, berarti ada impuls panas yang saya terima. Secara sadar, pada sistem saraf pusat yaitu di otak, lalu apa yang saya lakukan? Saya akan mengambil kipas dan menggunakan kipas itu agar saya terasa sejuk. Merupakan pencetusan suatu impuls, yaitu eferen. Contoh autonom adalah ketika darah kita itu rendah, akan ada reseptor atau baroreseptor yang akan mendeteksi tekanan darah kita bahwa tekanan darah kita rendah. Lalu eferennya akan terjadi dari otot jantung akan memompa lebih kuat sehingga tekanan menjadi naik. Tapi tidak pernah merasakan itu karena ternyata di dalam tubuh kita atau organ sistem dalam tubuh kita tersebut balik lagi ke autonom itu secara tidak sadar. Demikian video penjelasan dari saya tentang sistem saraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.